wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas tentang conceptual framework atau rangka konseptual. Rangka konseptual ini merupakan satu hal yang sangat penting karena akan menjadi landasan penyusunan standar-standar akuntansi. Dan agar standar-standar yang disusun tersebut itu dapat saling mendukung dan dapat saling konsisten. Pada kali ini, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan rangka konseptual. Rangka konseptual itu disebut sebagai structure theory of accounting. Di dalam rangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Jadi, dari rangka konseptual kita bisa mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Apakah informasi keuangan atau informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan digunakan oleh para penggunanya untuk menganalisis kredit misalnya, menganalisis kekayaan perusahaan, atau menganalisis likuiditasnya misalnya. Selanjutnya, rangka konseptual juga mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan basic elemennya. Jadi, di dalam rangka konseptual kita bisa mendefinisikan bagaimana suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas. Di dalam rangka konseptual akan disajikan misalnya, suatu laporan dikatakan berkualitas jika itu dia memiliki nilai netral, yakni tidak ada campur tangan subjektivitas di dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu netral apa adanya misalnya. Yang berikutnya misalnya laporan keuangan harus memiliki nilai yang reliable atau handal. Jadi dapat diverifikasi. Kalau misalnya di dalam laporan posisi keuangan disajikan kas senilai 100.000, maka nilai tersebut itu dapat diverifikasi ke bukti-buktinya. Dan hasilnya memang benar menyatakan nilainya itu 100.000. Jadi di dalam rangka konseptual akan diidentifikasi dan disampaikan bagaimana suatu laporan keuangan itu bermanfaat atau memiliki kualitas. Berikutnya, di dalam laporan keuangan itu dari berbagai elemen, ada aset, ada utang, ada modal. Nah, itu juga akan disampaikan di dalam rangka konseptual. Berikutnya, rangka konseptual itu akan menjadi dasar di dalam penyusunan prinsip dan aturan-aturan pengakuan serta pengukuran. Apakah pengukurannya itu menggunakan historical cost ataukah akan menggunakan fair value, agar pemilihan pengukuran itu mendukung tujuan dari pelaporan akuntansi, yakni memberikan informasi yang handal dan relevan kepada para penggunanya, sehingga para pengguna dapat mengambil keputusan ekonomi secara tepat. Untuk itu, rangka konseptual merupakan satu sistem yang koheren yang diharapkan bisa menjadi dasar dalam penyusunan standar yang konsisten. Jadi satu standar akuntansi dengan standar lainnya itu saling konsisten, tidak bertentangan, dan menjadi salah satu saran terkait dengan
pelaporan akuntansi mengenai fungsinya, kemudian mengenai ruang lingkup, mengenai batasan, sifat, dan seterusnya. Nah, itu adalah tentang rangka konseptual. Untuk itu ada beberapa isu yang seringkali muncul. Apakah kita sebagai akuntan membutuhkan teori umum akuntansi? Yang kedua, apakah current accounting terlalu permisif? Misalnya pertanyaan-pertanyaan isunya. Kemudian, apakah praktik akuntansi saat ini terlalu tidak konsisten? Kira-kira itu isu-isu yang muncul terkait dengan rangka konseptual. Manfaat dari rangka konseptual ada beberapa sebagaimana yang kalian lihat di dalam slide ini. Yang pertama, manfaatnya adalah supaya standar-standarnya itu adalah konsisten, tidak bertentangan antara standar satu dengan standar lainnya. Yang kedua, jika konsisten maka tingkat kepatuhan dari penyusun laporan keuangan itu akan tinggi, greater compliance. Jadi perusahaan cenderung untuk mematuhi standar itu dan tingkat kepatuhannya akan tinggi. Yang ketiga, akan meningkatkan akuntabilitas. Jadi rangka konseptual yang baik akan meningkatkan kepatuhannya sehingga masing-masing perusahaan akan akuntabel terhadap para pemangku kepentingannya. Berikutnya, jika rangka konseptualnya itu memadai dan optimal, maka standar-standar yang spesifik itu akan lebih sedikit. Berikutnya, peran rangka konseptual itu akan meningkatkan pemahaman, enhance understanding of reporting requirement. Jadi akan meningkatkan pemahaman terkait dengan prasyarat pelaporan. Yang terakhir, tentu itu akan menyebabkan lebih ekonomis, more economical standard setting, karena kan standarnya itu akan semakin sedikit, maka itu akan lebih ekonomis. Selanjutnya, tujuan rangka konseptual. Suatu informasi itu hendaknya yang pertama bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomis. Jadi investor setelah melihat laporan keuangan, dia bisa mengambil keputusan ekonomis apakah akan melakukan investasi di perusahaan itu ataukah tidak. Kemudian perbankan berdasarkan laporan keuangan, dia juga bisa mengambil keputusan ekonomis apakah akan memberikan pinjaman ataukah tidak. Yang kedua, bermanfaat untuk mengestimasi prospek arus kas di masa depan. Jadi investor dia akan bisa mengestimasi berdasarkan laporan keuangan itu dividen di masa depannya apakah akan lancar ataukah tidak. Perbankan juga demikian, apakah setelah melihat laporan keuangan dia akan mendapatkan pelunasan yang baik di masa depan ataukah tidak. Yang terakhir, kita dapat memprediksi atau kita dapat bisa mengestimasi seandainya perusahaan itu mengalami kebangkrutan, kita bisa mengklaim aset-aset mana sajakah di dalam laporan keuangan di dalam perusahaan itu. Dan dari laporan keuangan kita bisa melihat berapa kenaikan aset kita, berapa kenaikan harta kita di dalam perusahaan itu. Dan dari laporan keuangan khususnya neraca, kita bisa melihat kekayaan perusahaan itu. Apakah kekayaan perusahaan itu bisa, kita bisa hitung berapa kemampuan perusahaan itu berdasarkan aset-asetnya melunasi utang-utangnya misalnya. Jadi laporan informasi keuangan itu bisa
mendeskripsikan tentang enterprise resources. Jadi aset perusahaan itu berapa, claim to those resources, berapa utangnya, itu bisa kita lihat di dalam laporan posisi keuangan. Dan change in them, jadi perubahan atau perubahan kekayaan perusahaan dari satu tahun ke tahun lainnya itu berapa. Ini bisa kita lihat di laporan perubahan modal. Nah, kerangka konseptual sebagaimana yang kalian lihat di slide. Jadi yang pertama, users of accounting information. Jadi para pembuat keputusan itu dia membutuhkan informasi untuk membuat keputusan-keputusan ekonomisnya. Dan manfaat informasi akuntansi itu harus lebih besar daripada cost-nya. Untuk karakteristik kualitatif itu ada reliable, ada relevance. Relevance dia memiliki 3 sub, yaitu ada predictive value. Jadi dia memiliki nilai prediksi di masa depan, punya feedback value, nilai balikan, kemudian harus tepat waktu. Jadi suatu informasi akan menjadi tidak bermakna jika dia disampaikan di luar batas waktunya. Reliable memiliki 3 sub, yaitu verifiability, neutral, dan representational faithfulness. Jadi dapat diverifikasi ke bukti-buktinya, dan ketika ada pihak lain yang dia itu melakukan prosedur yang sama akan mendapatkan kesimpulan yang sama pula. Netral, yakni jauh dari subjektivitas. Representational faithfulness, yakni seluruh informasi memang menyampaikan apa dengan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kasnya 100.000, ya memang benar kas perusahaan tersebut adalah 100.000. Threshold for recognition-nya materiality, yakni yang disampaikan di dalam laporan keuangan tidak ada kesalahan material atau tidak ada kesalahan materialitas. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu asetnya miliaran, cuma ada kekeliruan 100 rupiah, maka 100 rupiah itu tidak material untuk perusahaan itu. Nah, mudah-mudahan dengan penyusunan rangka konseptual ini, informasi yang disampaikan atau informasi yang dihasilkan adalah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis. Nah, ada beberapa isu yang hingga saat ini masih hangat untuk diperbincangkan. Yakni yang pertama, ada standar yang sifatnya itu principle based dan rule based. Yang kedua, informasi yang digunakan di dalam pengambilan keputusan menggunakan pendekatan the decision theory approach. Yang pertama, mengenai isu rule based dan principle based. IASB dia cenderung kebanyakan ingin menyampaikan standar yang konsisten dan koheren menggunakan principle based standar. Jadi IASB itu dia ingin sifatnya itu principle based. Kalau FASB yang Amerika yang sebelumnya kita gunakan sebelum IFRS, mereka sifatnya itu rule based. Rule based, jadi standarnya itu banyak. Nah, itu akan meningkatkan komparabilitas dan verifikabilitas dan akan mengurangi earnings management. Jadi ringkasnya, standar secara umum ada dua, ada principle based dan rule based. Kalau principle based itu standarnya sedikit. Adapun kalau principle based itu standarnya sedikit. Kalau rule based itu dia standarnya relatif lebih banyak. Yang tadi saya katakan, FASB yang tadi disampaikan di Amerika sebelum munculnya IFRS, itu dia menyampaikannya menggunakan rule based. Nah, sekarang itu kita cenderungnya untuk principle based, yakni
standarnya lebih sedikit. FASB dan IASB itu yang menerbitkan IFRS, itu mereka melakukan convergence program, yakni bagaimana menyusun satu standar, satu rangka konseptual pula yang dapat dipakai untuk seluruh dunia. Akuntansi atau informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan juga untuk akuntabilitas. Maka hakikatnya akuntansi itu stewardship, yakni satu wujud akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingannya. Yang kedua, informasi akuntansi dapat digunakan oleh para pihak untuk pengambilan keputusan. Penggunanya bisa luar, bisa dalam. Kalau pengguna luar, ya seperti investor, kreditor, dan seterusnya. Informasi akuntansi juga digunakan oleh pihak dalam, yakni pihak manajemen. Selanjutnya ada decision theory approach, yakni bagaimana hasil dari sistem akuntansi atau laporan keuangan itu menjadi input, masukan bagi penggunanya untuk mengambil keputusan. Decision theory process itu seperti yang disampaikan di dalam slide ini, yakni overall theory of accounting, dia ke individual accounting system, kemudian prediction model of user, kemudian decision model of users. Jadi intinya bagaimana satu informasi itu dapat digunakan di dalam pengambilan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa FASB dan IASB tahun 2004 itu dia sepakat untuk melakukan joint project untuk menyusun satu rangka konseptual yang disepakati. Kemudian menyusun standar-standar dan yang sifatnya itu principle based. Dan ide pertama kali exposure draft pertama kali itu disampaikan di Juni 2009. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dalam diskusi ini, dan wawasan terkait dengan rangka konseptual merupakan satu hal yang sangat penting karena ini akan mendasari penyusunan standar, dan hal-hal yang tidak dijumpai di standar akan kembali merujuk pada rangka konseptual. Mudah-mudahan diskusi ini dapat membuka wawasan kita dan kita dapat mengelaborasi lebih jauh terkait dengan rangka konseptual ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, tetap semangat dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.